Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Nazifah Salamah dengan NIM 232500811 dari Program Studi Sistem Informasi Unusia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk tugas akhir mata kuliah Metopen dengan judul Implementasi Chatbot WhatsApp menggunakan model Hybrid NLP atau Natural Language Processing untuk otomasi penjadwalan dan layanan informasi kursus musik, studi kasusnya di Alhamidiyah Music Course. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masalah administrasi di Alhamidiyah Music Course yang saat ini masih manual via WhatsApp dan Google Spreadsheet. Akibatnya terjadi penumpukan antrian pesan atau delay response dan kondisi tinggi jadwal bentrok atau overlapping antara instruktur, ruang studio, dan juga siswa. Nah, di sisi teknologinya, chatbot model tunggal ini di pasaran sangat sering gagal mengekstrak maksud atau intent dari chat pelanggan yang tidak terstruktur, seperti mungkin disingkat-singkat atau typo. Jadi sebagai solusi saya di sini mengusulkan model hybrid NLP di platform WhatsApp dan dikombinasikan dengan keunggulan model BERT untuk akurasi transaksi jadwal dan model GPT sebagai fallback mekanisme percakapan umumnya. Nah, rumusan masalah riset ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama di penerapan arsitektur hybrid BERT plus GPT. Yang kedua di performa akurasinya dalam mengenali intent. Dan yang ketiga yaitu tingkat kelayakan operasionalnya bagi pengguna. Nah, di riset ini juga dibatasi pada operasional administrasi Alhamidiyah Music Course Depok, yaitu menggunakan WhatsApp Business API resmi dengan model BERT untuk klasifikasi data pembayaran, pendaftaran, dan model GPT sebagai cadangan percakapannya. Nah, tujuan riset ini adalah untuk menerapkan arsitektur chatbot tersebut, mengukur akurasi modelnya, dan juga mengevaluasi penerimaan penggunaan akhir. Dan di sini ada manfaat praktisnya, yang pasti mengeliminasi human error jadwal bentrok di lembaga, memberikan tambahan literatur transformer bagi unusia, dan juga mengasah kemampuan problem solving saya selaku peneliti. Di penelitian terdahulu ini, saya telah menelaah 5 penelitian terdahulu, seperti riset oleh Andi, Serahadian, dan juga Madani, itu sudah menerapkan NLP, tetapi masih menggunakan arsitektur tunggal, jadi masih kaku dalam menghadapi chat acak. Di penelitian Wahid ini belum mampu menyimpan riwayat sesi chat, dan di penelitian Umam hanya mampu pada pengujian fungsi akhir. Jadi kebaruan dari penelitian saya adalah untuk menutup celah tersebut. Jadi dengan menggabungkan BERT dan GPT untuk otomatisasi administrasi total. Di landasan teori atau kajian teori ini, saya gunakan meliputi teori sistem informasi manajemen, metode pengembangan prototyping, konsep dasar NLP, arsitektur BERT atau encoder only untuk presisi klasifikasi perintah, model GPT atau decoder only sebagai jaring pengaman, dan metode sistem usability scale atau SUS untuk pengujian kelayakan sistem. Metodologi penelitian di sini, riset dilaksanakan di Alhamidiyah Music Course Depok, karena di sini menurut saya kompleksitasnya data jadwal lintas instrumennya itu sangat dinamis, jadi ideal untuk menguji model hybrid ini. Dan untuk secara perangkat keras atau hardware, pengembangan penggunaan laptop Ryzen 5 untuk server lokal dan smartphone untuk tes antarmuka WhatsApp. Dan bahan penelitian di sini berupa data profil sebagai knowledge based GPT dan data biaya, jadwal, dan formulir pendaftaran itu sebagai data latih BERT-nya. Dan untuk alat penelitian atau software di sini, lingkungan pengembangan didukung Windows 11, Python, dan juga VS Code. Di sisi AI layer, saya menggunakan library Transformers dan OpenAI API, di mana proses fine-tuning BERT dijalankan di Google Colab menggunakan akselerasi T4 GPU. Backend ini dibangun dengan Flash API atau Flash dan MySQL yang diintegrasikan resmi dengan WhatsApp Business API. Serta Google Form untuk instrumen pengumpulan data SUS. Di prosedur penelitian ini, mengadopsi model prototyping dibagi menjadi 5 tahap sistematis, yaitu dimulai dari studi literatur, pengumpulan data lapangan melalui wawancara, perancangan diagram logika sistem dan database, implementasi penggunaan model AI, hingga tahap evaluasi fungsionalitas secara berkala bersama pengguna akhir. Dan yang di slide terakhir ini ada rencana pengujian sistem dan jadwal penelitian. Di rencana pengujian ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama di black box testing untuk memvalidasi fitur bebas dari error teknis. Dan yang kedua itu ada usability testing yang menggunakan kuesioner SUS kepada 10 hingga 20 responden. Jadi seluruh rangkaian riset ini dijadwalkan berjalan intensif selama 3 bulan, mulai dari Juni, Juli, hingga target penyusunan laporan akhir di bulan Agustus 2026. Baik, demikian pemaparan proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.